Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia, NIM 200512040442 dari Prodi Teknik Informatika kelas 2020B Universitas Negeri Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Yang akan kita bahas pertama yaitu OSI dan TCP/IP. Nah, apa itu OSI layer? OSI layer atau OSI model, Open System Interconnection Model, adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan oleh International Standard Organization di Eropa pada tahun 1977 yang bertujuan untuk menyeragamkan model jaringan agar tetap berkomunikasi. Dan apa itu TCP/IP? TCP/IP sendiri adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, juga merupakan model jaringan yang digunakan dalam komunikasi data dan informasi di internet. Selanjutnya kita bahas perbedaan antara OSI layer serta TCP/IP. Pada OSI layer yang pertama terdiri dari 7 layer atau lapisan. Yang kedua, terdapat 3 layer teratas pada OSI layer, yaitu Application Layer, Presentation Layer, dan Session Layer. Yang ketiga, pada OSI layer, proses kemungkinan data di dalam jaringan terjadi secara fisikal, yang dimodelkan dalam layer data link dan layer data fisikal. Yang keempat, OSI layer merupakan protokol independen pada TCP/IP layer, namun keduanya memiliki fungsi yang sama. Yang kelima, pada 7 OSI layer, layer network dipresentasikan sebagai layar internet. Yang keenam, OSI layer merupakan protokol yang independen. Sedangkan pada TCP/IP yang pertama terdiri dari 4 layer atau lapisan. 3 layer teratas pada OSI layer direpresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP/IP, yaitu layer application. Yang ketiga, dimodelkan dalam network access. Yang keempat, layer network access pada TCP/IP menggabungkan fungsi dari layer data link dan fisikal pada OSI layer. Jadi, bisa dikatakan layer network access merupakan representasi dari kedua layer paling bawah dari OSI layer, yaitu data link layer serta physical layer. Yang kelima, TCP/IP merupakan protokol yang spesifik. Nah, sedangkan untuk persamaan dari OSI layer dengan TCP/IP layer yaitu yang pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Yang kedua, memiliki application layer, meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Yang ketiga, masing-masing memiliki transport dan internet network layer. Yang keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switch dalam mencapai alamat tujuan. Paket switch adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur atau path yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama, bukan circuit switching atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Yang kelima, bagi network profesional, kedua model tersebut harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Berikutnya ada protokol yang bekerja di TCP/IP layer. Layer yang paling atas yaitu application layer berperan sebagai high level protocol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog control data. Juga menyediakan service-service terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer ini yaitu HTTP, FTP, Telnet, NTP, DHCP, PING, dan ada yang lain. Layer selanjutnya yaitu transport layer. Berfungsi menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer. Mempunyai dua protokol utama yaitu TCP serta UDP. Pada layer ini, data diubah menjadi suatu paket data dan menentukan metode pengiriman, flow control, dan error correction terhadap paket data. Layer bawahnya yaitu network layer, yaitu layer yang berperan memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data, serta menentukan jalur atau rute pengiriman dari paket data. Protokol yang ada di network layer ini ada IP, ARP, ICMP, IGMP. Layer yang paling bawah yaitu ada network interface atau network access layer. Layer ini sering juga disebut sebagai host to network layer.
layer yang menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logical. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Protokol yang bekerja di OSI layer. Nah, pada lapisan ketujuh atau lapisan yang paling atas ada application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP ini juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antara klien dan server. Yang kedua ada FTP, atau File Transfer Protocol, merupakan protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga, NFS atau Network File System, merupakan jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Dan masih banyak lagi protokol yang ada di application layer. Pada lapisan ke-6 yaitu ada presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah yang pertama ada Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host dan berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada SNMP atau Simple Network Management Protocol, yaitu protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Nah, pada lapisan kelima ada session layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokolnya, yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBEUI, atau NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol, berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memastikan aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat ada PAP, Printer Access Protocol. Protokol ini berfungsi untuk mengakses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima ada SPDU atau Session Protocol Data Unit. Protokol ini berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Pada lapisan keempat ada Transport Layer, mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data, sekaligus memastikan bahwa setiap paket data telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Protokol yang ada pada transport layer ini ada yang pertama TCP, yaitu Transmission Control Protocol, merupakan protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP, atau User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process-to-process
yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Pada lapisan ketiga ada network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Protokolnya yang pertama ada IP atau Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol. Yang ketiga ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Yang keempat ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Yang kelima ada IGMP atau Internet Group Message Protocol. Pada lapisan kedua ada data link layer, merupakan layer yang memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Untuk spesifikasi, IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Protokolnya yang pertama ada PPP atau Point-to-Point Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Pada layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data saja. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Yang akan kita bahas terakhir yaitu TCP versus UDP. TCP yaitu Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Sebaliknya, TCP menggunakan koneksi. Salah satu cara kerja TCP dan UDP adalah dengan membagi data Anda menjadi unit-unit kecil yang kemudian disebut dengan paket data. Perbedaan yang mendasar antara TCP dan UDP adalah saat pengiriman data. Data yang diterima dengan protokol TCP lebih terjamin karena memiliki nomor urut dan akan dipulihkan apabila terjadi kesalahan, sedangkan pada UDP tidak. Inilah yang menjadi alasan mengapa UDP lebih cepat dari TCP. Sekian penjelasan materi standarisasi jaringan komputer dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.